Welcome back my YouTube channel guys. Kali ini saya akan sharing bagaimana perubahan pada Adobe Camera Raw versi yang paling baru, yaitu versi 13.0. Ada perbedaan cukup besar pada tampilan dibandingkan dengan versi 12. Buat teman-teman yang belum upgrade, bisa lihat video ini jikalau masih nyaman dengan kamera RAW yang versi lama. Teman-teman bisa menggunakannya, atau yang ingin mencoba kamera RAW versi yang terbaru juga bisa. Buat yang pakai kamera-kamera terbaru, tentu pastinya harus upgrade ke kamera RAW versi terbaru, karena biasanya kamera-kamera yang terbaru untuk menggunakan kamera RAW, file RAW-nya harus di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade, biasanya file RAW-nya tidak akan bisa dibuka di Photoshop. Teman-teman bisa lihat di desktop tampilan kamera RAW versi 13.0. Ini teman-teman bisa lihat kamera RAW 13.0. Cukup besar sih perbedaannya dengan tampilan yang versi 12. Kalau yang versi 12 biasanya tab-tab untuk fungsi-fungsinya yang bisa diatur ada di bagian atas bagian sini, tapi ini agak vertikal. Untuk bagian basicnya masih sama sih seperti dengan kamera RAW yang versi 12. Bagian temperaturnya, bagian tinnya, exposure-nya, kontrasnya, clarity-nya masih sama. Untuk perubahannya ada pada bagian color grading. Biasanya kalau di tampilan kamera RAW yang versi 12.0 atau versi 12.2.3, pada bagian color grading namanya itu split toning. Kalau sekarang sudah dinamakan color grading. Kita bisa mengadjustnya pada bagian midtone, shadow, highlight. Sudah ada bagian warna-warnanya. Bisa pilih per bagian warna. Jadi tinggal digeser. Kalau yang versi 12 kita geser kursor-kursornya ke kiri atau ke kanan. Kalau ini kita geser pada bagian warnanya langsung untuk menghasilkan color grading yang sesuai dengan selera kita. Kita bisa mengatur kecerahannya, ada shadownya juga kita bisa coba sesuai dengan selera kita. Jadi kita tinggal pilih warnanya saja yang sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk balancingnya kita bisa atur juga. Balancingnya cukup berbeda dengan Adobe Camera Raw versi 12. Jadi sesuaikan dengan selera kita. Kemudian pada bagian ada bagian geometri juga. Apabila kita foto terus garis lurusnya agak miring, kita bisa mengadjustnya pada bagian geometri. Teman-teman bisa lihat terjadi perubahan apabila saya klik pada bagian yang ini, pada bagian yang ini, bagian yang ini terjadi perubahan. Jadi kita bisa mengatur geometri dari foto yang kita ambil. Kemudian pada bagian optiknya juga hampir mirip dengan yang lama. Untuk pada bagian manualnya kita bisa mengatur distorsi dari lensa. Jadi kalau kita pingin efeknya agak distorsi, kita bisa geser ke kiri. Teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi. Apabila kita geser ke kanan, kita ingin mendapatkan hasil klien foto terlihat lebih tirus, lebih panjang, kita bisa geser ke arah kanan. Sesuaikan dengan selera kita.
tapi pada bagian sisi kiri kanan atas bawah teman-teman bisa lihat terjadi distorsi. Teman-teman bisa crop atau mengaturnya nanti setelah dibuka. Bagian efeknya masih sama, bisa mengatur grainnya, memberikan efek grain. Vignette-nya masih sama dengan pengaturannya sama, posisinya aja yang beda. Kemudian bagian kalibrasinya masih sama dengan versi yang 12. Kita bisa mengadjustnya, teman-teman bisa lihat. Kita bisa membuat tone sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk bagian color mixernya ada penambahan pada bagian adjust. Kita bisa langsung memilih bagian colornya, jadi kita bisa adjust pada bagian hue, saturation, dan luminance, atau kita bisa memilih colornya. Jadi teman-teman seandainya memilih warna hijau, kita bisa mengadjustnya sesuai dengan selera kita. Teman-teman bisa lihat terjadi perubahan pada warna daun, jauh lebih membantu dibanding dengan versi sebelumnya. Kayaknya banyak sekali perubahan, peningkatan dalam segi kualitas. Bila kita geser warna hijau, hanya warna hijau yang berubah, semakin mendetail perubahannya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Dengan cara ini kita sudah mendapatkan tone yang saya rasa cukup enak untuk dilihat, sesuai dengan selera saya. Padahal saya cuma melakukan perubahan pada bagian color mixing, khususnya adjust pada bagian colornya dan memilih warna hijau untuk dirubah. Kemudian di sini ada bagian adjustment brush. Kita bisa mengubah area mana aja yang kita suka. Kita bisa mengatur size-nya. Ini mirip sih seperti yang versi 12, tapi pada versi yang 13 sudah ada bagian yang ini yang ada colornya, tinggal kita pilih bagiannya. Jadi kalau kita ingin membuat area di wajah agak lebih terang, kita bisa klik pada area wajah. Kita bisa mengatur ukurannya, kita bisa menambahkan exposure-nya agar skin tone dari wajah daripada klien atau objek apa yang ingin kita terangkan atau kita gelapkan, kita bisa atur pada bagian adjustment brush. Kita ke bagian titiknya, contohnya pada bagian kaki ini, apabila kita ingin membuat lebih terang, kita bisa atur size-nya. Kita klik pada bagian kaki, kita bisa mengatur exposure-nya, highlight, white-nya, shadow-nya. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian bagian radial filter ini kita bisa juga mengatur bagian-bagian yang kita mau. Ini apabila ada red eye kita bisa mengaturnya. Ini ada juga di versi yang 12. Ini adalah versi 13, teman-teman bisa coba. Nanti di deskripsi saya akan berikan link downloadnya. Teman-teman bisa mendownload Camera Raw versi 13. Nanti saya akan bagikan link untuk versi Mac dan versi Windows. Apabila teman-teman ingin mengupgrade ke versi Camera Raw yang terbaru, semoga ini membantu buat teman-teman pemula. Dan saya sarankan selalu bahwa ketika memotret, gunakan Camera Raw agar proses editing untuk menghasilkan warna
bisa lebih maksimal lagi. Hanya dengan menggunakan kamera RAW kita bisa membuat warna-warna ya, tonton yang sesuai dengan selera kita. Saya juga akan bagikan di link deskripsi preset gratis, teman-teman bisa download nanti. Kalau ada yang pengen, silahkan dicoba, sesuaikan, bisa di-adjust sesuaikan dengan selera teman-teman. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.